bacaan ini saya terima dari fulan, fulan dari fulan, fulan dari fulan, fulan dari fulan, fulan dari fulan, sampai ke sahabat, sampai ke Nabi SAW. Itu semua ada penjelasannya. Bahkan ada satu disiplin ilmu tersendiri. Cara bacanya ada disiplin ilmu tersendiri, ilmu tajwid namanya. Ya, untuk memahami keragaman bacaan Quran itu yang beda-beda itu, membuktikan sanadnya ada ilmu qiraat. Ya, nulisnya aja, saudara-saudara, nulisnya, cara nulisnya itu ada ilmunya, Mas. Namanya ilmu rasm. Ilmu rasm, pasti itu tahu yang jurusan Al-Quran. Quran itu dijaga keotentikannya dengan cara begitu. Dengan cara diriwayatkan secara masif dari generasi ke generasi, jumlahnya sangat banyak manusia itu. Ya. Nah, saya pernah kasih pemisalan begini, Mas. Kalau Anda ragu dengan keotentikan Quran itu, kalau sekarang misalnya kita mendapatkan informasi, saya datang ke Jagakarsa, kemudian ada datang informasi, Mas Ari, ada berapa jumlah peserta audiens di sini? Saya belum datang. Mas Ari bilang ada 20 orang. Kemudian datang lagi misalnya karyawan Mas Ari bilang ada 20 orang juga, ada 20 orang. Datang informasi yang sama tuh. Datang lagi orang ketiga karyawan Mas Ari bilang 20 orang, Mas. 3 orang bilang kayak gitu. Saya kira-kira ragu nggak? Ya enggak lah, udah banyak. Iya kan udah banyak kan. Kebayang nggak Mas Ari kalau sekarang misalnya 500 orang bilang jumlah peserta di sini jumlah 20 orang. Saya perlu ragu nggak itu? Nggak perlu. Nggak perlu ragu kan? Kadang-kadang kita nerima informasi dari 3 orang aja kita langsung yakin kan? Itu bayangin Quran itu sampai kepada kita sekarang dengan manusia jumlahnya ribuan bahkan mungkin jutaan sepanjang sejarah. Bacaannya itu bisa bertanggung jawabkan sanadnya. Makanya kita bisa yakin nih, ini berasal dari Nabi Muhammad. Quran ini Nabi Muhammad terbukti sebagai Nabi. Tersampaikan Quran ini melalui lisannya beliau. Berarti kalau begitu ini valid dari Tuhan gitu loh. Nah sekarang oke, pasti ada yang tidak setuju. Ya sudah, datangkan satu kitab suci kepada kami yang keilahiannya bisa dibuktikan secara rasional. Sanadnya terbukti sampai kepada penerimanya yang pertama. Lihat Mas, Quran yang kita pegang sekarang itu bukan cuma terjemahannya loh, versi aslinya itu masih ada kan? Coba Anda tanya sama, mohon maaf ya, karena kita sedang bicara tentang diskusi ilmiah ini, kita harus bicara secara fair. Ada nggak kitab suci dunia ini yang sampai kepada pemeluknya dengan bahasa aslinya tersampaikan dengan sanad yang bersambung itu? Nggak ada. Yang bawanya langsung. Kan Nabi Muhammad menyampaikan dalam bahasa Arab kan? Sampai nggak kita sekarang bahasa Arab itu? Itu tapi kan ada. Iya kan? Arab juga kan? Otentik kan? Berarti kalau kita pengen tahu tentang Tuhan itu seperti apa sifat-sifatnya, ya rujuklah Al-Quran. Karena Quran ini sudah tervalidasi gitu loh, keilahiannya. Itu satu. Kemudian yang kedua, untuk mengenal Tuhan itu, Tuhan memberi kita satu alat. Dan ini menjadi semen perekat antara semua manusia, yaitu akal sehat. Jadi keyakinan yang benar tentang Tuhan harusnya nggak boleh bertentangan dengan hukum akal. Contohnya? Nah sekarang ya, yang menarik Mas, dalam Islam itu kalau Anda belajar akidah ketuhanan, Masya Allah, dalil dari Al-Qurannya lengkap, dalil secara rasionalnya juga ada. Makanya ada dalil akli, dalil nakli, semua Mas. Semua penjelasan tentang ketuhanan, sifat ada, tidak bermula, kekal, itu ada dalil rasionalnya. Ada dalil tekstualnya dari Al-Quran. Jadi sehingga dengan begitu kita bisa yakin bahwa ini Tuhan yang kita kenal. Satu, terbukti secara rasional, sifat-sifatnya juga nggak ada yang bertentangan dengan hukum akal. Kemudian berasal dari kitab suci yang terbukti keotentikannya, terbukti keilahiannya, sanadnya jelas kepada Nabi. Sosok yang kita katakan sebagai Nabi juga terbukti sebagai Nabi beneran gitu kan. Bukti-buktinya berlimpah. So apa?